tidak akan terlalu ribet karena kita akan menemukan nasi. Kita mulai aja nih. Yuk kita cobain. Ya spicy, cuman nggak pedes banget. Lebih ke ada manis-manisnya gitu. Makasih. Ininya, bukan kamunya. Ini juga ada manis-manisnya. Ya, enak. Masih aman lah, masih aman. Kuahnya creamy ya? Iya. Creamy. Kental gitu. Bagus apa? Apa? Bagus. Ini penasaran ya. Mentahnya selembut apa daging ini? Tuh ya, menarik sekali kan? Kita coba makan plain ya. Lembut. Nggak amis sama sekali. Nggak ada lemon di sini karena kita tidak butuh. Nggak amis. Lembut. Day to the Bak, Debak, Trip Reza dan Kinan selama di Pulau Jeju. Tapi sayangnya kita harus berpisah nih teman jalan. Jangan khawatir, minggu depan kita bakal balik lagi dengan episode yang makin kece. Saksikan terus Jalan-Jalan setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! No fake jadi lagi syuting loh, kita lagi syuting loh Pak. Ini momennya laut, nggak natural ketawanya. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV. Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh 60.000 tiket di ajang balapan Pertamina GP of Indonesia 2023 ludes terjual. Sejak pagi penonton berbondong-bondong memasuki sirkuit internasional Pertamina Mandalika, menantikan siapa pembalap tercepat di Mandalika. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syaroni membantah ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo kepada Nasdem. Dugaan aliran dana ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers penahanan Syahrul Yassin Limpo. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang kini mulai naik, bahkan tembus Rp50.000 per kilogram. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 topik utama tadi, Kompas Siang pada hari ini, edisi Minggu 15 Oktober 2023 juga menyajikan informasi penting lain. Di antaranya saudara, angin puting beliung menerjang wilayah Temanggung, Jawa Tengah. 7 rumah rusak berat dan belasan lainnya rusak ringan. Dan ada juga informasi terkait kekeringan dirasakan warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumber air dari PDAM atau sumur warga dalam beberapa bulan terakhir mengering. Informasi ini akan kami rangkum bersama saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayu, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya.
Mengawali Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, hari ketiga balapan Pertamina GP of Indonesia 2023, 60.000 tiket habis terjual. Balapan utama akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Sejak pagi, tampak antrean panjang penonton Pertamina GP of Indonesia 2023. Mereka hendak memasuki grandstand penonton sirkuit internasional Pertamina Mandalika, saudara. MGPA selaku penyelenggara mencatat 60.000 tiket habis terjual jelang balapan utama. Memang yang hari ini penonton diprediksi akan mencapai puncaknya. Jadi alur traffic management yang menjadi perhatian kami, karena kita juga nggak ingin mengulang terjadi banyak kemacetan seperti tahun lalu. Artinya persiapan kami juga jauh lebih matang, dan itu yang menjadi fokus kami. Alur keluar masuk penonton sudah habis, cuman kan kita berharap mereka membeli tiket juga hadir ya ke sirkuit. Tapi kalau secara pembelian semua sudah habis di hari ini, 60.000. Pengamanan ajang balapan Pertamina GP of Indonesia 2023 diperketat, saudara. Polisi melakukan pengamanan di 61 pos. Sebanyak 3.000 personel kepolisian pun disiagakan. Ribuan aparat kepolisian disiagakan di sejumlah titik di ajang balapan Pertamina GP of Indonesia 2023. Polisi akan melakukan penjagaan yang terbagi dalam sejumlah pos, 24 pos pengamanan, 35 pos penyekatan, 1 pos kesehatan, dan 4 pos pemantau bukit-bukit di sirkuit Mandalika. Mabes Polri mengirimkan 300 lebih personel kepolisian untuk menambah pengamanan di ajang balapan Pertamina GP of Indonesia 2023. Mereka salah satunya bertugas menertibkan drone-drone liar yang dikhawatirkan mengganggu jalannya balap di MotoGP. Pos pengamanan, kemudian pos penyekatan, 35 pos penyekatan, jadi total ada lebih kurang 59 pos, ditambah 1 pos kesehatan dan 4 pos titik yang kita siapkan di bukit. Kalau teman-teman lihat ada di Bukit Segar dan sebagainya, ada di Bukit Jokowi. Kemudian ada 1 kelompok yang memang khusus dari Korbrimob Polri, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 394 personel, 1 tim sebanyak 10 orang memang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan yang hubungannya dengan antisipasi drone liar. Karena drone liar ini sangat mengganggu daripada kegiatan perhelatan MotoGP. Diprediksi 80% dari 70.000 kapasitas sirkuit Mandalika akan dibadati penonton hari ini saat Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui balapan MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada minggu ataupun pada hari ini 15 Oktober 2023 akan didahului dengan sesi lain dan balapan di kelas lainnya. Lebih lengkap ya, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di sana. Fedriska, selamat siang. Bagaimana kepastian kedatangan Presiden Jokowi di event ini? Apakah akan datang untuk menyaksikan event ini? Ya, selamat siang, Sisko dan juga saudara. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan terakhir, ini Presiden Jokowi tidak jadi hadir di perhelatan MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023 ini. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan sebelumnya, memang Presiden Joko Widodo akan hadir pada opening ceremony, di mana kemudian akan didampingi oleh Kapolri dan juga bersama dengan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir. Namun memang informasi yang kami dapatkan terakhir bahwa Presiden Joko Widodo tidak jadi hadir dikarenakan memang ada agenda internal lainnya begitu di Istana Bogor. Itu informasi yang kami dapatkan, Sisko. Baik, ada agenda internal, jadi Presiden Joko Widodo tidak hadir di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Nah, yang juga kami nantikan sebenarnya seperti ini, Fredriska. Sebelum balapan utama MotoGP digelar, agendanya apa saja sih di sana?
Ya, Sisko, sebelum agenda balapan utama yang nanti akan dilaksanakan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, artinya pukul 3 sore di Mandalika, begitu ya. Kalau misalkan rangkaian agendanya ini adalah tadi didahului dengan warming up ataupun pemanasan, dan kemudian ke 22 pebalap ini dari 11 tim begitu ya, tadi mengelilingi sirkuit Mandalika untuk latihan sebentar, dan kemudian dilanjutkan dengan fun ride parade, di mana tadi kalau misalkan kami pantau ini ke 22 pebalap ini berkeliling menggunakan sebuah mobil box begitu ya, mengelilingi sirkuit Mandalika untuk menyapa para fans yang datang jauh-jauh datang ke sirkuit Mandalika, kemudian untuk menonton ataupun menyaksikan balapan dari rider favoritnya. Kalau misalkan kami pantau juga Sisko, kalau misalkan balapan utama nanti dilaksanakan pada pukul 2 siang nanti, berdasarkan hasil kualifikasi kemarin, ini akan kalau misalkan pole position pertama ini akan dipimpin oleh dari Luca Marini begitu ya, kalau misalkan kami pantau sejak kemarin, di mana kalau misalkan memang Luca Marini ini meskipun pada sprint race ini berada pada posisi kedua, namun ternyata memang sprint race ini tidak begitu mempengaruhi terkait dengan pole position yang sudah ditetapkan melalui tahap kualifikasi begitu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kita akan saksikan bagaimana ke-22 pebalap ini akan saling adu kecepatan di sirkuit Mandalika. Kita akan saksikan nanti siapa yang akan memimpin dan yang akan jadi juara MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023, Sisko. Iya, dalam 3 jam lagi kita akan menantikan bagaimana 22 pebalap ini akan saling adu cepat seperti itu, Fedriska. Nah, cukup menarik tadi kan Anda sampaikan ada fun ride juga, yang ini juga cukup antusias seperti itu masyarakatnya. Nah, kalau jumlah penontonnya sendiri apakah sudah ludes terjual, dan untuk kapasitas sendiri apakah terpenuhi, dan wisatawan asing seperti apa pantauannya di sana, Fedriska? Ya, Sisko, kalau misalkan sejak tadi pagi ini kami pantau masyarakat sekitar dari masyarakat Lombok begitu ya, ini mendapatkan diskon khusus jika ingin menonton MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023 ini. Di mana kalau misalkan kami pantau juga memang ada banyak juga memang wisatawan mancanegara yang datang ke Mandalika untuk menonton MotoGP begitu. Namun ternyata memang ada diskon khusus begitu yang diberikan kepada masyarakat Mandalika sekitarnya dan juga Lombok. Nah, kalau misalkan kita pantau Sisko, terakhir informasi yang kami dapatkan hari ini, untuk khusus hari ini saja sudah 60.000 tiket habis terjual. Artinya memang sudah 100% tiket untuk full race ataupun balapan utama hari ini sudah habis terjual. Kalau misalkan kami pantau tadi sejak pagi, masyarakat sekitar dan juga para penggemar MotoGP yang datang jauh-jauh, datang dari daerahnya ini ya, kemudian ingin menyaksikan bagaimana keseruan balapan dari MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023 ini. Namun memang kalau misalkan 2 hari terakhir Sisko, kalau misalkan kami pantau sejak hari Kamis, Jumat begitu ya, Sabtu, Jumat, ini kalau misalkan pada hari Jumat gitu ya, ini memang hanya pemegang tiket yang dengan fasilitas tertentu, VIP Deluxe dan juga Premier Deluxe, yang hanya bisa menyaksikan tahap ataupun free praktis dari para pebalap ini, karena memang untuk pemegang tiket lainnya dari kelima kategori ini baru bisa menyaksikan pada hari Sabtu dan juga Minggu hari ini. Nah, itulah yang kami pantau sejak kemarin. Jadi memang pelan-pelan lambat laun, makin siang makin ramai juga penontonnya yang kami pantau sejak tadi pagi, karena memang kalau misalkan kita lihat Sisko, Mandalika ini bukan soal MotoGP saja, bagaimana kemudian ini merupakan kawasan ekonomi khusus begitu ya. Kalau misalkan kita pantau juga dengan banyaknya wisatawan yang hadir, tentu tingkat okupansi ataupun kepenuhan dari hotel dan juga restoran yang ada di sekitar Mandalika ini juga ikut penuh. Kami dapatkan informasi bahwa memang tingkat okupansi dari hotel ataupun penginapan di sekitar Mandalika ini mencapai 97%, Sisko. Jadi memang dengan adanya penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini tentu akan memberikan dampak yang positif juga bagi perekonomian masyarakat yang ada di sekitaran Mandalika, sirkuit Mandalika ini. Dan kemudian kami dapatkan juga informasi bahwa Angkasa Pura juga menambahkan 18 penerbangan langsung ke Lombok, dan juga kemudian tentu ini akan memberikan banyak dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat sekitar, tidak hanya untuk perekonomian pusat namun juga UMKM yang ada di sekitar dari warga sekitar yang juga mengisi event-event dan juga booth-booth UMKM yang ada di MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023, Sisko. 60.000 tiket terjual dalam ajang MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan kita akan nantikan dalam 3 jam lagi siapa kemudian pebalap tercepat di ajang tersebut. Terima kasih Fedriska atas laporan Anda.
Dan saudara, sambil menunggu jadwal balapan, para pebalap MotoGP dan Moto2 melakukan sejumlah kegiatan di kawasan Mandalika. Mulai dari mengikuti bersih-bersih pantai hingga bermain kelereng dengan anak-anak di pantai. Pebalap Repsol Honda, Joan Mir dan Marc Marquez sedang menikmati waktu senggangnya sebelum perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Keduanya terlihat asyik bermain kelereng di kawasan pantai. Mereka terlihat menikmati permainan bersama anak-anak. Dua pebalap MotoGP ini bersama anak-anak saling bersaing menjadi pemenang. Momen unik ini diunggah di akun Instagram Indonesian Tourism Yacht Ambas. Sementara itu, pebalap Miguel Oliveira, Maverick Viñales, Takaki Nakagami, hingga Ayumu Sasaki antusias saat mengikuti aksi bersih-bersih pantai dan menanam terumbu karang. Mereka juga disuguhi tari gandrung sebagai ucapan selamat datang kembali ke Tanah Lombok, serta hentakan tari gendang belek. Selain memeriahkan ajang balap motor bergengsi di dunia, kegiatan ini juga untuk menumbuhkan rasa kecintaan pada laut dan biotanya. Saudara, puting beliung menerjang wilayah Temanggung, Jawa Tengah. 7 rumah rusak berat dan belasan lainnya rusak ringan. Ada juga informasi soal aksi pencurian motor terjadi di salah satu toko baju di Palembang. 2 pelaku berhasil menggasak motor dengan merusak kunci motor. Pencurian tersebut terekam dalam CCTV. Informasi yang usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Expose. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat.
Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Kembali di Kompas Siang, saudara, angin puting beliung menerjang wilayah Temanggung, Jawa Tengah. 7 rumah rusak berat dan belasan lainnya rusak ringan. Beginilah detik-detik puting beliung yang menerjang di 2 kecamatan yang berhasil direkam warga, saudara. Angin menerjang kawasan permukiman hingga menerbangkan atap rumah. Angin menerjang 3 desa di 2 kecamatan, yakni Desa Tlogerjo, Kecamatan Temanggung, serta Desa Kedu dan Desa Salamsari, Kecamatan Kedu. Puting beliung berlangsung sangat singkat, saudara. Namun sebanyak 7 rumah rusak berat dan belasan lainnya mengalami rusak ringan. Anginnya itu kencang, langsung masuk ke sini, langsung saya suruh bawang itu. Nutup pintu. Yang rusak apa aja Bu, rumahnya Bu? Yang rusak ya itu sebelah sini kamar-kamar 3 ya, kamar 2, langsung ruang tamu. Ada 3 kecamatan, yang pertama di Kecamatan Temanggung, di Tlogerjo itu ada 4 yang terdampak. Terus yang di Kedu, di Bulu ya, di Bulu ada 2 yang terdampak. Tlogerjo tadi ya, yang di Bulu tadi ya. Salamsari masuknya mana? Kedu. Oh Kedu, berarti Kedu ada 2 sama ini 1. Berarti 2 kecamatan ya. 2 kecamatan yang terdampak. Kayak yang di Kedu ada 3 yang terdampak. Tapi yang parah yang memang ini. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 20 jam dalam pencarian, seorang pria ditemukan meninggal setelah hanyut di Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur. Pria itu disebut keluarga baru saja belajar berenang. Niki Tri Amando, remaja berusia 19 tahun, hanyut saat sedang mandi bersama 3 kawannya di sungai. Diduga karena tidak memahami dasar sungai yang tidak rata dan baru belajar berenang, korban lalu hanyut terseret arus. Korban kemudian ditemukan meninggal oleh petugas BPBD bersama warga yang melakukan pencarian 200 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Dari titik kejadian musibah 200 meter. Ada berapa tim atau personel? Dari ada 18, sejumlah 74 personil. Itu berenang dan survivor memang informasi dari keluarganya itu tidak pandai berenang. Tadi katanya juga baru 4 hari ini belajar. Saudara, aksi pencurian motor terjadi di salah satu toko baju di Palembang, Sumatera Selatan. 2 orang pelaku beraksi membawa 1 sepeda motor milik karyawan toko.
Dari rekaman kamera pemantau, terlihat satu pelaku menunggu di depan toko baju yang berada di kawasan Ilir Barat 1, Palembang, di mana sementara satu pelaku lain beraksi dengan merusak kunci kontak sepeda motor. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah menghitung hasil penjualan dan baru menyadari motornya sudah dicuri ketika hendak pulang. Pelaku juga sulit dikenali karena menggunakan masker dan juga helm, saudara. Kasus pencurian ini kini ditangani polisi Mapolresta Palembang. Yang hilang tuh ini Kak, Honda Beat Street, hitam, antara tahun 2021-2022. Hilangnya sekitar jam 10 kurang nggak, 10 kurang 15. Lalu dilihat dari CCTV 2 orang nggak? 2 orang. Seorang pria terekam CCTV mencuri satu karung gula pasir di halaman toko di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Seorang pelaku yang seorang diri membawa kabur satu karung gula menggunakan sepeda motor. Pria yang masih mengenakan helm ini terekam kamera pemantau tengah mencuri satu karung gula pasir di halaman toko sembako di Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Rekaman CCTV aksi pencurian gula ini sempat viral di media sosial. Menurut salah satu karyawan, saat kejadian, kondisi toko sedang sepi karena sebagian karyawan sedang istirahat siang. Pelaku lalu mengambil satu karung berisi 63 kg gula pasir, saudara. Pemilik toko pun telah melaporkan kasus ini ke polisi. Tentang kejadian pencurian gula yang ada di Desa Duren, kami selaku Kapolsek Pilang Kenceng melakukan koordinasi dengan Kanit Reskrim, melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 13 kurang lebih sekitar jam setelah luhur. Saudara, aksi pencurian di sebuah apotek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri membawa kabur uang tunai jutaan rupiah dan sebuah handphone jenis tablet. Dalam rekaman kamera pemantau CCTV, pelaku yang beraksi seorang diri ini masuk ke dalam apotek di Makassar, Sulawesi Selatan melalui pintu depan usai berhasil merusak kunci gembok. Pelaku menggunakan helm dan masker sehingga wajah pelaku tidak terlihat. Menurut karyawan apotek, aksi pencurian terjadi saat dini hari dan baru diketahui di pagi hari saat karyawan apotek baru saja bangun dan melihat laci hingga brankas yang sudah terbuka, termasuk pintu lemari besi di bagian depan. Pelakunya awalnya datang tuh parkirnya sebelah sini sebelumnya, terus datang lihat orang, terus sempat nih buka gembok. Nah, sudah buka gembok, udah lama dia pergi lagi karena sempat di CCTV terlihat ada mobil parkir di depan. Jadi dia pergi lagi. Nah, kemudian datang lagi kedua kalinya parkir di samping sebelah kanan. Nah, dari situ dia sudah pakai helm sama pakai masker. Jadi dia datang lewat pintu situ nih, masuk langsung buka laci, langsung dia ke sini buka berangkasnya, langsung dapat uang. Pelaku membawa uang senilai Rp1.100.000 yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan dan juga satu unit handphone jenis tablet. Kasus pencurian sudah dilaporkan korban ke Polsek Tamalate Kota Makassar dan saat ini masih dalam penyelidikan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, perselisihan antar warga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah gara-gara pemotongan pohon durian. Polisi pun akhirnya turun tangan untuk mencegah tindakan anarkistis dan mengamankan seorang warga. Polisi dari unit Sabara Polres Temanggung, Jawa Tengah, terpaksa membawa salah satu warga Desa Purwosari, Kecamatan Wonoboyo, Jawa Tengah, berinisial Ika, yang menjadi sasaran perselisihan warga. Dengan pengamanan ketat, polisi menerobos warga yang marah, dan Ika berhasil dimasukkan ke dalam truk polisi untuk dibawa ke Mako Polres Temanggung. Kejadian ini bermula dari selisih paham antara Ika dengan warga. Ika tidak terima ranting pohon durian miliknya yang melintang di jalan dipotong saat kerja bakti. Setelah dilakukan mediasi di kantor desa, disepakati Ika mendapat ganti rugi 5 juta rupiah.
Namun, sejumlah warga tidak terima dengan upaya ganti rugi tersebut. Dari pemilik pohon durian ini tidak terima dan meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Namun setelah dilakukan mediasi dari warga aparat desa setempat, ganti rugi ini disepakati 5 juta rupiah. Karena banyaknya warga yang melihat pada saat mediasi berkerumun di situ, akhirnya yang bersangkutan mengurungkan niatnya untuk menerima ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Dan saat ini permasalahan ini sudah diselesaikan dengan cara mediasi antara perangkat desa yang bersangkutan dan warga setempat. Kini, permasalahan ini telah diselesaikan melalui mediasi antara perangkat desa, IKA, dan warga setempat. Agung Bayuaji, Kompas TV Temanggung, Jawa Tengah. Informasi selepas jeda di Kompas Siang, Saudara, kekeringan dirasakan warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumber air dari PDAM ataupun sumur warga dalam beberapa bulan terakhir sudah kering. Tetaplah bersama kami. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Wow, kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit.
Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, hari kedua kebakaran di tempat pembuangan akhir Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, petugas masih melakukan pemadaman api. 3 ekskavator diturunkan untuk mengurai bara api di tumpukan sampah agar tidak menjalar ke titik sampah lain. Sejak Jumat sore hingga Minggu pagi ini, petugas terus berupaya memadamkan api dengan menggunakan 3 unit alat berat dan 20 petugas pemadam kebakaran, serta 5 unit mobil pemadam. Petugas memblokade titik api dengan menggunakan ekskavator agar api tidak menjalar. 5 hektar luas TPA kini terbakar dari total 14 hektar luas keseluruhan TPA. Informasi terkini soal pemadaman kebakaran di TPA Bakung kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di Lampung. Roma, selamat siang. Sejumlah upaya pemadaman ini dilakukan, lalu apakah sudah terlihat titik api yang berkurang di sana? Ya, siang Francisco dan juga bahwasanya hari kedua itu terjadi di tempat pembuangan akhir Bakung, Bandar Lampung. Sampai hari ini memang petugas dari ujung di tempat TPA Bakung ini sendiri. Memang saat ini petugas masih melakukan upaya pemadaman agar api tidak menjalar ke tempat lokasi lain atau lahan warga yang berdekatan dengan TPA sendiri dengan cara yakni memblokade titik api dengan cara alat ekskavator atau alat berat begitu agar api tidak menjalar ke tempat di luar TPA Bakung sendiri. Hal ini dilakukan antisipasi bahwasanya TPA ini memang tumpukan sampahnya memang ribuan dan juga bahkan puluhan ribuan ton sudah ada di TPA Bakung ini sendiri. Mengingat bahwasanya setiap harinya setidaknya ada 8.000 ton sampah yang masuk ke sini melakukan bongkar muat di TPA Bakung ini sendiri. Dan juga pihak petugas juga antisipasi kepada warga yang dekat dengan TPA Bakung sendiri untuk tetap tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran di lokasi persekitaran warga sendiri. Baik, Roma, apakah sudah diketahui penyebab awal terjadinya kebakaran di TPA Bakung tersebut? Jika kita merujuk pada hasil wawancara dengan Kepala Dinas Damkar sendiri, bahwasanya dugaan sementara api disebabkan oleh puntung rokok para pekerja atau warga-warga yang berada di daerah Bakung sendiri. Mengingat bahwasanya tumpukan sampah ini sangat mudah terbakar dan juga ada banyaknya tumpukan sampah. Hal ini yang menyebabkan petugas kesulitan untuk melakukan pemadaman, mengingat bahwasanya lokasi titik api sendiri bahwasanya sulit untuk dilakukan penjangkauan oleh petugas, mengingat jalurnya sendiri itu merupakan tumpukan sampah untuk sampai ke titik lokasi. Hal ini yang menyebabkan bahwa dinas damkar dan juga dinas lainnya mengerahkan alat berat begitu, Francisco. Baik, sejumlah antisipasi dilakukan, salah satu dengan menggunakan ekskavator dan juga meminta masyarakat untuk mengantisipasi dengan tidak melakukan aktivitas seperti membuang puntung rokok. Terakhir, Roma, ini kan Anda mengatakan ada 8.000 ton sampah yang dibuang di sana. Apakah ada pengalihan untuk pembuangan sampah di TPA Bakung tersebut? Iya, Francisco dan juga saudara, bahwasanya melihat banyaknya jumlah sampah yang dilakukan pembuangan di TPA Bakung sendiri, memang
tidak dilakukan pengalihan tempat pembuangan sementara. Namun tetap dilakukannya pembuangan di TPA Bakung sendiri. Tetapi untuk titik api sendiri terjadinya kebakaran memang sudah diblokade oleh petugas, di mana bahwasanya titik api sendiri tidak bisa warga melakukan aktivitas maupun pembuangan sampah kembali di situ. Dan juga ada tempat lainnya, mengingat bahwasanya luas TPA Bakung sendiri ini mencapai 14 hektar begitu. Sampai saat ini memang yang terbakar perkiraan mencapai 5 hektar. Namun tetap pihak petugas juga tetap berjaga di lokasi TPA Bakung, lokasi terjadinya kebakaran ini. Francisco. Ya, belum ada lokasi sementara untuk menampung sampah, tetap dilakukan karena mengingat bahwa kebakaran ini terjadi hampir setengahnya seperti itu. Terima kasih Roma Afria Idam yang melaporkan langsung dari TPA Bakung, Lampung atas informasi Anda. Dan saudara, pemadaman kebakaran memadamkan kobaran api di tempat pembuangan akhir TPA Bakung di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Lampung. 25 personel dan 5 armada dikerahkan untuk memadamkan api yang terus merambat ke tumpukan sampah lainnya. Tempat pembuangan akhir TPA Bakung Bandar Lampung, Lampung kembali terbakar kemarin. Api dengan cepat merambat ke tumpukan ribuan ton sampah yang berada di lokasi. Asap tebal terus keluar dari tumpukan sampah. Untuk memadamkan kebakaran, petugas dibantu dengan alat berat ekskavator. Hampir 5 hektar luas TPA yang terbakar. Kobaran api sementara diduga akibat puntung rokok. Ini lokasi yang berbeda. Yang terbakar ini kita dapat laporan pukul 5.49 pagi di lokasi yang berbeda dari kebakaran yang terjadi semalam. Ini luasannya lebih luas daripada yang terbakar semalam. Ini diperkirakan sudah mencapai luasan lebih dari 3 hektar. Kemudian dari armada kita sudah kita terjunkan 5 unit armada pemadam kebakaran, dibantu 2 unit mobil tangki air dari PDAM. Kemudian juga kita dibantu 2 alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Camat, dan Lurah untuk menginventarisasi daerah permukiman yang berdekatan dengan TPA Bakung. Pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi dampak penyebaran asap akibat kebakaran. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Penyaluran air bersih terus dilakukan di wilayah terdampak krisis air akibat kemarau panjang di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga pun harus mengambil air dari sumur desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jeneponto menyalurkan air bersih ke Desa Kaluku. Hal ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih. Warga juga memanfaatkan sumur desa yang masih ada airnya. Air itu dibawa memakai galon dan juga jeriken menggunakan motor. Sementara itu, kekeringan juga dirasakan warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumber air dari PDAM ataupun sumur warga dalam beberapa bulan terakhir sudah kering. Warga kini hanya berharap pada bantuan pemerintah yang memasok air bersih ke permukiman mereka. Mereka harus antre untuk mendapatkan pasokan air dari mobil tangki BPBD yang menyuplai air bersih. Warga rela antre lantaran selama ini mereka harus membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan air minum mereka. Ini berapa bulan, Mbak? 3 bulan, 4 bulanan. Jadi dapat air dari mana tuh? Kita pergi cari air, Pak. Di mana tuh? Di rumah keluarga. Sumur enggak ada? Sumur ada tapi disaring. Sudah kering? Kering, Pak. Itu untuk apa itu? Maksudnya mencuci. Untuk air panas juga kan disaring. Ya, gitu. Jadi air minum. Jadi kalau untuk minum pakai air apa? Air galon? Beli galon. Sampai leha. Ini sudah berapa kali dapat bantuan begini? Baru 1 kali. Gitu. Kita bersyukur karena barusan dapat. Tapi cukup enggak? Enggak cukup, Pak. 1 hari ini habis nih. Tapi semua warga dapat ini? Ya, aman, dapat semua. Kecuali di sana nanti, Pak, enggak tahu. Saudara, menikmati sajian kopi jadi salah satu favorit warga, menikmati waktu luang bersama sahabat dan juga keluarga. Di Pontianak ada sajian kopi Robusta yang populer dan sekaligus jadi tempat bersosialisasi warga. Informasinya akan kami bawakan bersama rekan kami, Mercy Tirayo, sesaat lagi.
sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam Cerita Nusantara. Hari ini kita akan berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Dion Feryadi di Pontianak. Selamat siang Dion, informasi menarik apa dari Pontianak siang hari ini? Ya, terima kasih Messi dan saudara. Cerita Nusantara dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat hari ini telah menyiapkan sejumlah informasi menarik, diantaranya saudara, berbagai senjata dari zaman sejarah dan senjata tradisional dipamerkan dalam sepekan Festival Museum Kalbar. Pameran ini digelar untuk memperkenalkan berbagai peralatan. Senjata zaman prasejarah yang terbuat dari batu dengan berbagai bentuk dan ukuran ini dipamerkan di Gedung Nusantara Museum Kalimantan Barat pada pameran koleksi senjata tradisional Museum Kalbar.
Di antaranya berupa kapak persegi, kapak penetak, serpih batu, kapak batu beliung, sampai kapak lonjong. Selain itu, Museum Kalbar juga turut memamerkan beragam senjata tradisional ritual Kalbar, seperti gelatik, podang iban, tangkin, dan taicak. Termasuk jenis senjata mata pencaharian tradisional, mulai dari parang perumput, tajak, ansaut, serampang, suit kelapa, serta kapak beliung. Saat ini Museum Kalbar tercatat memiliki 2.000 koleksi senjata tradisional, terdiri dari senjata-senjata tradisional asal Kalbar, senjata prasejarah, senjata mata pencarian, senjata ritual adat, senjata pembelaan diri, senjata berburu, dan senjata yang ada di kerajaan di Kalbar. Ragam senjata tradisional ini sengaja ditampilkan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Selain itu juga kita menyimpan barang-barang hibah sumbangan dari teman-teman yang memiliki senjata-senjata tradisional yang mungkin sudah tidak mampu lagi menyimpannya atau tidak mampu merawatnya. Mereka serahkan ke museum karena memang museum tempatnya untuk menyimpan barang-barang agar kita bisa manfaatkan, dapat dikenal orang, dapat kita simpan dan dapat kita lestarikan. Salah satu pengunjung mengaku tertarik untuk melihat pameran ini untuk mengetahui seperti apa alat atau senjata tradisional yang digunakan oleh nenek moyang zaman dahulu. Bahkan pengunjung juga mengaku kagum dengan alat-alat ini sebab zaman dahulu belum memiliki teknologi modern seperti saat ini. Kalau untuk acaranya mungkin udah banyak ya, cuman kalau edukasi untuk mengajak kalangan muda, apalagi dari mahasiswa-mahasiswa ya, menurut saya itu kurang. Ya, karena sekarang tuh yang saya lihat kebanyakan tuh kayak dari anak SD, PAUD itu banyak dikenalin gitu, sedangkan untuk mahasiswa kalangan muda itu jarang. Pameran ini akan berlangsung selama 1 pekan hingga 18 Oktober 2023. Edukasi dan sosialisasi koleksi Museum Kalbar diharapkan terus dilakukan, terutama kepada generasi muda, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi museum. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Menikmati sajian kopi jadi salah satu favorit warga mengisi waktu luang bersama sahabat dan keluarga. Di Pontianak ada sajian kopi Robusta yang populer dan sekaligus jadi tempat bersosialisasi warga. Kopi dengan racikan rasa lokal khas jadi sajian utama salah satu kedai kopi yang ada di kawasan Kelurahan Palima, Gang Hamidah, Kecamatan Pontianak Barat. Dari pabrik ini, berbagai proses pengolahan dilakukan untuk menghasilkan racikan kopi dengan aroma dan rasa yang khas, yang banyak dinikmati pencinta kopi sejak tahun 70-an. Biji-biji kopi pilihan yang baru dipanen berwarna hijau kekuningan, dan diolah menjadi coklat kehitaman untuk mendapatkan aroma dan cita rasa yang khas. Pengolahan dilakukan menggunakan 2 mesin sangrai dengan masing-masing kapasitas 25 kg dan 50 kg. Setelah melalui beberapa tahap, biji kopi dikemas dan dibawa ke pabrik penggilingan untuk diolah dari biji kopi menjadi kopi bubuk. Kopi inilah yang menjadi favorit pengunjung yang datang ke kedai kopi ini. Kita menggunakan ini kayu bakar dan digoreng secara manual menggunakan ini semacam alat yang dibuat dari drum gitu. Dulu kopinya dipasarkan di ini warung-warung tradisional. Terus ada pasar-pasar tradisional juga. Perharinya pabrik kopi ini mampu menyangrai hingga 1 ton biji kopi sebelum digiling menjadi kopi bubuk. Tak hanya bisa dinikmati di kedai, kopi Robusta ini juga dipasarkan di Kalimantan Barat hingga ke Pulau Jawa dengan beragam kemasan mulai dari 200 gram, 500 gram, hingga 1 kilogram. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, saudara, demikian cerita Nusantara dari Kalimantan Barat untuk edisi hari ini. Kita kembali di studio bersama rekan kami, Mercy Sirayo. Terima kasih Dion Feryadi, jurnalis dari Biro Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara, Palang Merah Indonesia menggelar operasi katarak di Kabupaten Membramo Tengah, Papua Pegunungan. Operasi ini untuk menekan angka kebutaan pada masyarakat di Papua.
Kabupaten Mamberamo Tengah yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu kabupaten dengan angka katarak tertinggi di wilayah Papua Pegunungan. Dari data yang dimiliki, penderita katarak tersebar merata di 5 distrik dan 59 kampung di kabupaten itu. PMI, Paling Merah Internasional, dan Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura menggelar operasi katarak secara gratis. Selain itu, ratusan kacamata gratis juga dibagikan kepada masyarakat di distrik Kobakma, Mamberamo Tengah. Melakukan operasi katarak ini saat ini memang Indonesia Timur yang kami beri perhatian karena PMI pada dasarnya adalah membantu pemerintah dan ini adalah bentuk tanggung jawab PMI sebagai membantu pelengkap pemerintah untuk memberi pelayanan pada penduduk-penduduk di Indonesia Timur. Petugas harus menempuh perjalanan panjang dari Jayapura menggunakan pesawat dan menempuh perjalanan darat dari Wamena selama 4 jam untuk mencapai Kobakma, ibu kota Mamberamo Tengah. Pelayanan kesehatan mata yang dipusatkan di RSUD Lukas NMB Mamberamo Tengah itu diikuti ratusan warga dari 8 kampung. Warga mengantre untuk mendapat pelayanan mata secara gratis. Ya, kemarin-kemarin tidak bisa lihat, tapi sekarang sudah kita operasi 1 malam, jadi sekarang sudah terbuka, kita bisa lihat manusia bisa terang-terang, sudah terang-terang lah. Sudah terang-terang? Ya, bisa lihat, pakai sebelah saja. Pakai sebelah kanan saja? Oh, setelah operasi ini sudah bisa lihat pagi ini? Itu bisa. Sudah bisa ya? Jumlah warga yang mengalami katarak cukup tinggi dan tersebar merata di 5 distrik Kabupaten Mamberamo Tengah. Sehingga operasi ini sangat membantu menekan angka kebutaan di Mamberamo Tengah. Ini pada umumnya secara keseluruhan mengalami kesakitan katarak ini seluruh yang dialami oleh masyarakat. Maka itu kami Palang Merah Indonesia punya tanggung jawab untuk melihat keluhan masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah tentang operasi mata katarak bagi masyarakat umum. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam hal ini bangsa dan negara Republik Indonesia. Indonesia Timur menjadi fokus Palang Merah Indonesia karena jumlah kebutaan Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur terus meningkat setiap tahun. Diharapkan, operasi ini akan menurunkan jumlah kebutaan di Indonesia Timur. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Kompas yang masih akan kembali dengan informasi harga cabai di Semarang, Jawa Tengah selama 3 hari terakhir naik tajam hingga Rp50.000 per kilogram. Tak hanya harga cabai, tetapi harga komoditas lain juga terpantau naik di atas harga jual rata-rata. Sesaat lagi Kompas yang segera kembali. Info taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, B-Herbal aja. Oh, B-Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Jalan yuk. Usia nambah,
gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Alergi jontor nih. aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Saudara, harga sayuran seperti cabai hingga bawang di pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Diakui pedagang, kondisi ini terjadi dikarenakan faktor musim kemarau yang membuat pasokan dari petani berkurang. Sudah sepekan terakhir, harga sayuran di pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kenaikan hingga 30%. Seperti cabai merah yang sebelumnya Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada bawang merah yang naik menjadi Rp28.000 dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Diakui oleh pedagang kenaikan terjadi karena kemarau panjang yang mengakibatkan hasil panen menurun sehingga pasokan dari petani berkurang. 30% lah naik. Kalau kayak cabai ini berapa? Kalau cabai 40. Sebelumnya 35. Ya. Bawang gitu. Bawang merah yang naik dari 20, 28. Kalau paling tinggi naik yang mana Mas Sayur? Kalau yang paling tinggi naik cuma ini, cabai setan. Cabai setan. Berapa Bang? Sekarang 50. 50 dari 35. Harga cabai di Semarang, Jawa Tengah selama 3 hari terakhir naik tajam.
hingga Rp50.000 per kilogram. Tak hanya harga cabai, tetapi harga komoditas lain juga terpantau naik di atas harga jual rata-rata. Di Pasar Peterongan, Kota Semarang, cabai dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Pedagang menduga harga naik dikarenakan masa panen cabai yang tidak serentak di beberapa wilayah pemasok cabai yang ada di Jawa Tengah. Tak hanya cabai, harga gula pasir yang sebelumnya sudah tinggi pun ikut mengalami kenaikan menjadi Rp16.000 per kilogram. Yang tinggi sekali sekarang rawit merah Rp50.000. Kenaikan mulai kapan Pak itu? Kenaikan Rp50.000 sudah 2 hari ini. Rp50.000. Kemarin 30.000, 35, sekarang langsung Rp50.000. Penyebab kenaikan apa Pak? Penyebab kenaikan kemungkinan ya kemarau. Enggak, masalahnya untuk masa panen enggak bersama. Misalnya kalau harga turun, masa panen bersama itu harga turun. Kalau ini enggak. Tapi tetap harus belanja ya Bu ya? Ya harus belanja, kalau tidak belanja ya bagaimana? Enggak makan ya? Enggak makan nanti. Tapi kalau belanja dengan harga mahal itu dikurangin apa? Ya dikurangin lah Bu, makannya juga sendiri. Biasanya belinya sayur sama ayam, apa-apa itu ya sayur dengan tempe. Pantauan harga bahan pokok di Kota Semarang akan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Cindy di lapangan. Selamat siang Cindy, harga cabai meroket tajam, lalu seberapa signifikan kenaikan harga ini mempengaruhi penjualan? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Ini kalau memang dari pantauan kami di Pasar Peterongan Kota Semarang, tempat saya melaporkan saat ini, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang pokok, khususnya pedagang cabai ini, memang mereka mengatakan sejak kenaikan harga cabai rawit ini mencapai Rp50.000 per kilogramnya, belum ada penurunan minat beli dari pembeli ini secara signifikan. Jadi karena memang kenaikan harga cabai ini baru terjadi sejak sekitar 3 hari terakhir ini, jadi belum ada penurunan daya beli dari masyarakat begitu. Tapi memang yang perlu diketahui di sini, Mercy dan juga saudara, walaupun belum ada penurunan yang secara signifikan, tapi dalam 3 hari terakhir ini, para pedagang di Pasar Peterongan Kota Semarang ini mencatat bahwa kalau biasanya di harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya, cabai rawit ini bisa dibeli oleh rata-rata para pembeli ini membeli sekitar 1 hingga 2 kilogram saat berbelanja begitu. Tapi ketika naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya, para pembeli ini menurunkan untuk hanya membeli sekitar 1/2 hingga 1/4 kilogram saja. Tapi memang sejauh ini masih terus ada para pembeli yang membeli cabai rawit ini, walaupun memang harganya sangat tinggi di sini. Karena memang kalau tadi kami sempat berbincang dengan pembeli juga bahwa cabai rawit ini adalah komoditas utama begitu. Jadi selain beras, mereka juga membutuhkan cabai rawit, apalagi yang memang dalam hal ini memiliki usaha olahan makanan berbahan dasar cabai rawit begitu. Jadi mau tidak mau, walaupun harganya memang tinggi Rp50.000 per kilogramnya, tapi mereka tetap harus membeli dengan jumlah yang dikurangi begitu. Tapi bukan berarti tidak membeli sama sekali. Cindy, lalu bagaimana dengan pantauan harga komoditas pangan lain seperti beras dan telur? Ya, kalau berbicara dengan harga komoditas bahan pangan lain seperti beras ataupun telur ataupun juga ayam potong di pasar ini memang harganya masih stabil. Untuk beras sendiri itu untuk beras premium harganya Rp14.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras bulog atau beras bantuan dari pemerintah ini ada di angka Rp10.900 per kilogramnya. Ya, untuk telur ayam ini harganya ada di Rp25.000 per kilogramnya, sedangkan untuk harga ayam potong ada di Rp34.000 per kilogramnya. Kalau secara keseluruhan, ya sudah juga saudara, tadi menurut pedagang yang ada di Pasar Peterongan Kota Semarang ini bahwa harga komoditas seperti beras, telur ayam dan juga ayam potong ini masih stabil dibanding beberapa waktu kebelakang. Walaupun tidak ada kenaikan atau stabil, begitu, sudah juga saudara, harga tersebut memang tidak tergolong mahal.
bagi para pedagang ataupun bagi para pembeli. Karena memang kalau kita tahu beberapa waktu terakhir ini harga beras memang berakas naik hingga kalau untuk satu kemasan besarnya 5 liter itu menjadi harga 60 hingga 70 ribu rupiah. Mersi. Tak hanya cabai, harga komoditas pangan lain juga naik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Cindy di lapangan yang melaporkan langsung dari Pasar Peterongan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi di antaranya pasangan bakal calon presiden wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyapa warga Sidoarjo, Jawa Timur Minggu pagi. Keduanya menyatakan siap mendaftar 19 Oktober 2023. Sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyatakan akan ke KPU di hari pertama pendaftaran Pilpres dibuka. Dua bakal capres lain masih belum menentukan pasangan cawapres. Koalisi Partai Ganjar Pranowo menyatakan segera menetapkan cawapres untuk Ganjar. Sesaat lagi informasi ini akan hadir, tetaplah bersama Kompas Siang. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok urut dari jid. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Wow, kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Saudara, pasangan bakal calon presiden wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyapa warga Sidoarjo, Jawa Timur Minggu pagi. Dalam acara Melaku Bareng Amin, keduanya menyatakan siap mendaftar sebagai peserta pemilu 19 Oktober 2023. Warga memenuhi sepanjang jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, menghadiri acara dengan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan dengan warga Sidoarjo, Amin kembali menegaskan semangat perubahan untuk perbaikan negeri. Anda tidak saksikan rombongan bis yang banyak, kendaraan-kendaraan massal yang besar, tidak. Mereka berangkat sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri-sendiri yang menunjukkan ini adalah swakarsa, swadaya, swadana dengan semangat perubahan. Itu kami sangat hormati dan kami pandang sebagai amanah. Ya, tentu perubahan, semangat perubahan nyata. Sidoarjo menunjukkan energi perubahan sudah kami tangkap amanah ini. Saya yakin Jawa Timur juga menginginkan perubahan, seluruh Indonesia juga menginginkan perubahan. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memastikan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober 2023. Saat ini segala persyaratan tengah dilengkapi Anies Muhaimin dan tim suksesnya. Surat pemberitahuan kepada KPU sudah dikirimkan sejak kemarin bahwa pasangan Anies Muhaimin akan mendaftar pada tanggal 19. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kesempatan kerja yang lebih luas, itu dikerjakan dengan serius, bukan sekedar kontestasi rebutan kekuasaan. Doa restunya masyarakat seluruh bangsa Indonesia, insya Allah 19 pagi kami berdua akan mendaftar ke KPU bersama partai pengusung. Sementara Anies Muhaimin menyatakan akan ke KPU di hari pertama pendaftaran Pilpres dibuka, dua bakal capres lain masih belum menentukan pasangan cawapres. Koalisi Partai Ganjar Pranowo menyatakan segera menetapkan cawapres untuk Ganjar. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan saat ini kandidat bacawa pres dari PDIP sudah mengerucut dan segera diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang, salah satu rekan koalisi PDI Perjuangan mengusung Ganjar, menyatakan nama cawapres Ganjar diumumkan pada hari Rabu. Sejumlah nama kandidat bacawapres yang disebut sebagai pasangan Ganjar diantaranya Mahfud MD, Sandiaga Uno, dan Kofifa Indar Parawansa. Juga calon-calon menteri yang akan mendampinginya. Maka kita lihat nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah digodok dan tentu saja sudah siap diumumkan. Tinggal menunggu momentum yang tepat. Siapa saja pengennya? Ya ada, sudah dikerucutkan. Dari dulu pada tanggal 18 Maret ketika Ibu Mega bertemu dengan Presiden Jokowi itu kan 3 jam. Disitulah Pak Ganjar lahir sebagai kesepahaman bersama. Untuk wapresnya mudah-mudahan aja Rabu depan. Pak, info yang berkembang katanya Pak Mahfud, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Loh. Ini saya kan belum diajak bicara, nanti kalau udah diajak bicara saya sampaikan. Ya minggu depan lah, minggu depan. Ya, Rabu insya Allah, Rabu ya, insya Allah.
Saudara, meski belum tentu bisa maju karena terganjal aturan batas usia, dukungan terhadap putra sulung Presiden Jokowi untuk menjadi bakal cawapres terus mengalir. Salah satunya dideklarasikan puluhan pemuda di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan petisi dan deklarasi ini digelar untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk maju bersaing dalam kontestasi sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Menurut peserta aksi, dukungan yang diberikan terhadap pencalonan Gibran sebagai bentuk dukungan sesama kaum muda untuk bisa mengabdi kepada negara. Seperti yang disampaikan dalam poin-poin deklarasi tadi, bahwa teman-teman kawan Gibran Kota Kupang sangat mendukung saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia di 2024. Saudara, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membantah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menuduh Nasdem menerima uang dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Saroni memastikan sudah memeriksa rekening Partai Nasdem. Ketegangan terjadi antara Partai Nasdem dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gara-garanya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menuduh Nasdem menerima uang hasil dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Nah, gini. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membantah Alexander. Saroni menyatakan sudah memeriksa rekening milik Nasdem dan memastikan tidak ada transfer uang yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo ke Nasdem. Selaku Bendahara Umum, tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Dari sekian banyak politikus yang ditangkap, baru kali ini KPK dengan jelas menyebut nama partai yang menerima aliran dana hasil korupsi. Biasanya, penyebutan ada peran partai diucapkan saksi di pengadilan. Syahrul Yassin Limpo ditangkap KPK Kamis malam beberapa jam sebelum memastikan dirinya hadir dalam pemeriksaannya di KPK Jumat pagi. Surat pemanggilan penyidik untuk pemeriksaan pada Jumat pagi. Saat ini, KPK menahan Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya sudah mengadukan dirinya yang diperas Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan pemerasan kini sudah masuk tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Syahrul sudah diperiksa polisi sebanyak 3 kali, sementara ajudan Firly, Kevin Egananta, yang mangkir 2 kali, akhirnya hadir di pemanggilan ketiga. Ada hal-hal yang sifatnya ini, penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya, kalau ada apa-apa, gelar perkara. Kan sudah dilaporkan, nggak ada yang baru. Apalagi yang baru. Ya kalau perkara sudah masuk ya kita kan selesaikan. Pak, pimpinan KPK-nya Pak, ya kita baru melihat peristiwanya saja dulu. Nanti berkembang ke arah siapa yang betul-betul menerima, nanti dari hasil penyidikan, ya. Lalu, kapan penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Firly Bahuri atas dugaan pemerasan Yassin Limpo saat menjadi Menteri Pertanian? Yang jelas, ajudan Firly Kevin Egananta kembali akan diperiksa pekan depan. Selain Kevin, ada seorang pegawai KPK yang juga akan diperiksa polisi. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, dalam tautan Instagram pribadinya, bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut soal kesetiaan. Ganjar menyebut soal kesetiaan harus belajar pada ibu-ibu. Soal loyalitas atau kesetiaan, kata Ganjar, kita harus belajar pada ibu-ibu pekerja pabrik di Malang, Jawa Timur yang disambangi Ganjar. Ganjar menyebut para ibu-ibu pekerja ini setia pada rumah yang membesarkannya selama puluhan tahun. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang puluhan tahun sudah jadi politikus PDIP, baik di DPR maupun sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka yang wali kota Solo menghadiri Rakernas Projo, relawan yang membantu Jokowi menang sebagai presiden selama 2 periode, 2014 dan 2019. Sebelumnya, Jokowi yang adalah kader PDI Perjuangan diusung partai berlogo banteng sebagai wali kota selama 2 periode di Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Sementara relawan Projo yang menyatakan tegak lurus pada perintah Jokowi kini mendukung Prabowo Subianto bakal capres yang diusung Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Saudara, Kompas yang masih akan kembali dengan informasi serangan udara Israel terus membombardir Gaza. Sekitar 1,1 juta orang di Gaza kini telah dievakuasi jelang serangan darat oleh pasukan Israel. Sesaat lagi Kompas yang akan kembali. Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Expose. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Wow, kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alergi
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Informasi dari mancanegara, saudara, serangan udara Israel terus membombardir Gaza. Sekitar 1,1 juta orang di Gaza kini telah dievakuasi jelang serangan darat oleh pasukan Israel. Dari wilayah Israel Selatan, tampak gumpalan asap hitam membumbung di atas kota Gaza pada Sabtu waktu setempat. Serangan Israel tak henti-hentinya membombardir Gaza dan telah menghancurkan banyak permukiman di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 2.200 orang tewas di Gaza akibat serangan Israel, termasuk 724 anak dan 456 perempuan. Saudara, Kompas Siang kami tutup sampai di sini. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Jangan ganti saluran televisi Anda karena sesaat lagi rekan kami Mario Sarok akan hadir dengan Kompas Sport Weekend. Terima kasih, sampai jumpa.